Ya, selamat Bapak Ibu, saudara-saudari, umat muslim akan puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Saya J.K. Tondok mohon dukungan Bapak Ibu untuk Pilkada 2024 nanti. Mudah-mudahan saya diutus Tuhan dan Bapak Ibu saudara-saudari semua mendukung saya. Baik penonton setia di Seputar Kita News Channel, dimanapun Anda berada, kali ini saya sedang bersama Pak J.K. Tondok yang beliau ini sudah tidak asing lagi di dunia perpolitikan dan beliau juga duduk di DPRD Kabupaten Toraja Utara ya Pak ya, sudah 5 periode. Nah, saat ini beredar banyak rumor bahwa Pak J.K. Tondok ini akan maju di Pilkada 2024 Toraja Utara. Nah, kebetulan beliau di sini dan kita akan bertanya-tanya kepada beliau. Ini Pak, apa sih yang mendorong Bapak untuk maju di Pilkada Toraja Utara? Ya, terima kasih Pak. Jadi saya langsung saja. Saya sudah 5 periode jadi anggota DPRD. 2 periode di Kabupaten Tanah Toraja, setelah mekar pindah ke Toraja Utara, saya 3 periode. Ya. Berakhir nanti Oktober tahun 2024. Jadi selama 5 periode ini saya di eksekutif. Ya, saya punya kerinduan, keinginan juga membangun Toraja Utara. Kalau masyarakat percaya saya seperti selama ini, ya, terpilih 5 periode jadi anggota DPRD, saya akan berkiprah lagi ke eksekutif, menjadi Bupati Toraja Utara untuk memperbaiki apa yang masih harus dibenahi di Toraja Utara, supaya Toraja Utara ini maju, masyarakatnya juga maju setingkat dengan daerah-daerah lain. Itu yang saya lihat dan itu yang menarik saya untuk membangun Toraja Utara dengan iman, dengan kasih, dan Toraja Utara bisa sejahtera. Itu Pak. Untuk master plan atau Bapak, bagaimana Bapak melihat tata kota Toraja Utara atau perkembangan di Toraja Utara? Dari mana memulainya untuk membangun Toraja Utara jika Bapak terpilih nanti nih Pak, gimana? Iya, jadi kalau menyangkut master plan tata kota Toraja, ibu kota Rantepao, ini kan Toraja daerah pariwisata, kotanya kecil, tapi kalau kita masuk di kota Rantepao itu masih semraut, ya, macet, parkir di sana sini, ya kan. Jadi ini yang harus dibenahi ke depan. Bagaimana supaya Toraja Utara ini indah, kota Rantepao sebagai ibu kota ini indah, bersih, sampah kan masih di mana-mana, ya kan. Nah, ini yang harus ditata dengan baik. Nah, berbicara soal tata kota, dan berbagai persoalan yang ada selama ini, kita juga harus perhatikan soal perdagangan, ya kan, ekonomi, keamanan, ya kan, infrastruktur, wisatanya sendiri bagaimana, ya kan. Kalau semua itu kita laksanakan dengan baik, dinikmati oleh masyarakat, saya pikir turis juga akan kembali sama tahun 80-an dulu, di mana Toraja itu seperti kampung mancanegara kan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, sekarang ini kan sangat kita rindukan itu, tapi ya
tidak kayak dulu lagi. Kenapa? Keamanannya diragukan, kebersihannya diragukan, informasi-informasi wisata itu tidak seperti yang diharapkan oleh mereka. Nah, kayak promosi ke Bali. Ya, ya. Ngapain kita yang pergi promosi kemana-mana? Ya kan, di Bali tempatkan aja perwakilan daerah di sana. Ada pentas, ada acara di Bali di mana-mana. Ikut juga di situ Toraja. Jadi Iya. bule-bule yang datang ini, apa ini? Oh, ini di Toraja. Di mana itu Toraja? Wah, aku ingin ke sana. Iya kan? Kan tidak ada itu. Iya, 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 iya. Ya, nah promosi daerah selama ini yang dianggarkan kemana? Iya kan? Kenapa bukan itu yang dilakukan? Kita pergi ke sana, habiskan ini, pulang, impactnya apa? Iya kan? Apa yang kita dapat dari situ? Iya, iya. Input yang kita ini kan apa? Tidak ada. Jadi masih strategi dari pariwisata masih Nah. kurang efektif. Ya. Iya. Kemudian banyak sekali tanah terlantar, perkara sengketa bertahun-tahun terlantar, tidak dimanfaatkan. Ya, padahal harusnya itu diambil alih pemerintah, jadikan lahan produktif, ya kan? Nah, contoh, kita orang Toraja itu butuh sayur, harus ke daerah tetangga. Sudu, Ah, Ndrekang, ya, ya, sayur babi juga kan harus dari Palopo. luar. Rumput aja untuk kerbau harus dari luar. Ayam, Iya. ikan apalagi, babi, tedong, kerbau. Iya toh. Iya, benar-benar. Apa yang kita mau andalkan? Iya memang sih bahwa orang yang membeli itu dari orang lain punya duit. Iya. Iya kan? Tapi seandainya kita yang hasilkan itu sendiri, apa yang dibutuhkan di daerah ini sendiri, stoknya ada, anggaran yang ada, dana yang ada, kiriman dari diaspora, keluarga di luar, iya kan? Uang itu tidak bermalam, 3 hari, paling 1 minggu itu keluar. Tapi dana itu tinggal dan itu bergulir ke dalam. Hari ini di saya mungkin, besok di Bapak, iya kan? Lusa di orang lain lagi. Iya kan, itu kan sistem perekonomian yang bisa dirasakan oleh masyarakat dan bisa mensejahterakan masyarakat. Cuma heran Pak, orang kita yang merantau dapat gaji ya mungkin 5-10 juta udah merasa banyak. Udah telepon orang tuanya, bapaknya, Pak jangan di sawah terus, ibunya jangan di kebun terus. Iya, iya. Berapa sih uang yang bapak ibu butuhkan? Nah, jadi etos kerja orang Toraja sudah tidak ada. Nah, ini yang kita mau hidupkan kembali. Bagaimana supaya kita bukan masyarakat yang konsumtif, tapi produktif. Itu yang diciptakan. Dan saya yakin itu akan mensejahterakan banyak masyarakat. Nah, terkait dengan itu Pak, sebenarnya ada nggak strategi atau visinya Bapak ke depan untuk mensiasati dari segi perdagangan ini sayur-sayur yang masuk, termasuk ternak atau bawang, itu gimana? Kalau menurut Bapak gimana? Ya, jadi orang masyarakat Toraja Utara saya lihat itu dia melihat ke orang lain. Orang lain ini usahakan ini ikut juga. Ya, ya, ya. Ya, jadi harus ada semacam misalnya perkebunan induk ya. Nah, kalau berhasil itu orang yang di luar ini yang punya tanah di sekitar itu kan membuat plasma. Iya kan? Iya, iya, Nah, iya. jadi sehingga hotel-hotel, restoran, warung-warung di Toraja Utara kalau butuh ada stok di daerah, Ya. tidak harus keluar. Ya, ya, Atau suplai dari Ndrekang misalnya, kabupaten tetangga, atau dari Palopo misalnya, atau dari Mamasa misalnya, ya kan?
Atau dengan Gitu. memberdayakan kelompok-kelompok tani kembali, Pak. Kelompok-kelompok tani. Tapi ini kelompok tani juga ini harusnya itu diawasi oleh masyarakat sendiri. Misalnya mungkin kepala kampungnya, Kepala desa. ya kan, tokoh agamanya di situ. Karena kalau ini dikembalikan kepada dinas tertentu, tetap di dinas tertentu pengawasannya itu, tidak mungkin satu dinas mau capai Iya, iya. satu daerah, Benar. berapa kecamatan, berapa lembang, ya kan, begitu. Nah, kalau orang yang di sana sendiri yang saling mengawasi, wah, saya kira apalagi kalau tokoh agama ya, Iya, 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 iya. nah, termasuk pariwisata kita harus bagaimana di setting sebenarnya itu menyangkut tuh kebijakan, ya pemerintah kayak banyak terjadi tumpang tindih. Di sana ada pajak retribusi, ya kan, pajak parkir ini, Iya. masuk lagi hotel, ditagih hotel, iya toh. Iya, Nah, iya. bagaimana di ini supaya jangan terkesan loh kok kita ini ditagih 2 kali, mahal untuk kunyi ya. Bandara, ya. Nah, itu di sana misalnya ini insan-insan pariwisata ya, guide itu di sana kayak apa, terminal. Iya. Ya, jadi rebut turis yang datang. Ayo mari di sini saya cuma sekian. Yang lain ayo di sini cuma sekian. Nah, jadi turis kan tidak suka itu. Iya. Maunya itu dibikin satu aturan perda supaya itu tertib. Oh, jadi kalau 10 guide di situ, 10 yang turis itu enggak senang itu. Agak risih ya. Agak risih. Iya. Jadi saya kira paling tidak itu ya keamanan di segala bidang ya. Dari bentuk. Ya. Terus persoalan tidak kalah penting juga soal keagamaan. Kita harus pertahankan orang Toraja itu rukun. Kalau Iya. kita mau kita belajar di Toraja itu. Ya, umat beragama itu rukun, toleransi beragama di Toraja ini bagus. Karena siapa Kristen, siapa Katolik, siapa ini, siapa Islam, Muslim, Iya. ya kan kita bersaudara semua. Iya kan selama ini kan kita terkenal paling rukun. Iya, paling rukun. Toraja ini toleransi beragama masih Toleransi beragamanya sangat tinggi. Iya. Iya, ya. Nah, bagaimana kota nanti kita tata dengan ini supaya kota Rantipo itu indah, ya toh. Jadi wisatawan ini kan datang karena merasa nyaman, merasa enak, iya kan? Iya, iya, benar. Iya, semakin lama wisatawan di Toraja Utara ya kan semakin banyak buang Iya. dana kan, semua dibayar. Nah, itu yang kita harus jual. Nah, jadi rencana pembangunan tahunan, rencana pembangunan jangka pendek, rencana pembangunan jangka panjang itu harus terkait semua. Nah, selama ini ada pergantian pejabat, ya kan? Iya. Lain lagi programnya, ya kan? Jadi program yang lalu di kepala dinas yang lalu ya tidak dilanjutkan, bupati yang lalu tidak dilanjutkan, ya kan? Iya, iya. Nah, seharusnya itu kan sinergi, ya. Harus. Apa yang belum dikerjakan pada saat pemimpin ini ya lanjutkan yang baik, harus, ya, yang tidak baik kesinambungan gitu Pak ya. perbaiki. Ya, saya pikir ya itulah visi. Lalu misi kalau saya itu ya itu aja, kesehatan tata dengan baik, tingkatkan pendidikan, begitu juga pariwisata, infrastruktur pertanian, ya kan, perdagangan, ya kan, semua itu. Kalau semua itu dikerjakan dengan baik, Ya. saya pikir akan dinikmati juga hasilnya.
Jadi ya itu pemimpin orang Toraja, dalam bahasa Toraja ini kinaan tondok toh. Nah, tangnya to kina. Dari bati anu mentop ya. Nah, tandu baka kina manarang ni tondok Ya. barani yang tondok. Nah, bahasa Toraja itu. Bahasa Toraja itu apa? Kepemimpinan orang Toraja. Jadi harus Faktor Ya, kepemimpinan. ya memang butuh juga kekayaan, ya toh. Tapi kaya itu dalam hal kaya hati, pikiran, kaya anu juga, bukan lagi mencari harta. Nah, itu baru pemimpin orang Toraja. Saya kira semua daerah lah Iya. begitu. Nah, makanya saya punya anu itu ya, Toraja Utara ini harus dibangun dengan kasih. Tapi kalau dengan kebencian, dengan keserakahan, aduh, kita geleng kepala. Iya. Nah, baik penonton setia di seputar kita News Channel dimanapun Anda berada. Itu tadi bincang-bincang kita bersama Pak JK Tondok yang ke depan akan maju sebagai calon Bupati Toraja Utara 2024-2029 dengan visi misi yang sudah disampaikan tadi oleh beliau, mulai dari infrastruktur pertanian, perikanan, kesehatan, pendidikan, perdagangan, karena Toraja Utara ini kan terkenal dengan sirkulasi perdagangan yang tinggi. Boleh dikata 1 kali 24 jam Iya. di Toraja Utara ini. Jadi pemirsa, seperti itu penyampaian tadi dari Pak JK terkait visi misi beliau untuk maju. Dan kita akan bertemu di sesi bincang-bincang berikutnya bersama beliau di lain kesempatan. Dan bagaimana Anda menilai tentang sosok Pak JK ini, itu tergantung dari pribadi kita masing-masing, Pak ya. Dan seperti apa, kalau memang butuh pemimpin seperti beliau, ya apa salahnya kita mendukung beliau, kan? Baik, dan sampai di sini dulu. Saya Muhammad Hanif. Sampai bertemu di season bincang-bincang berikutnya. Oke.